Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan, oleh anugerahnya kita kembali berkumpul di tempat ini. Mari kita mau satukan hati kita. Oh Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang tidak pernah berakhir dalam kehidupan kami Tuhan. Karena kami tahu Kaulah juru selamat kami dan Kaulah kekuatan kami Tuhan. Yes Tuhan. Kita mau katakan hanya Engkau juru selamat kami. Hanya Engkau juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu Tuhan, janji-Mu ku percayakan hidupku, ku mau menyembah-Mu, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Benar Bapak, Kaulah kekuatan kami. Bapak Ibu Saudara, mari kita mau bangkit berdiri. Kita katakan hanya Engkau juru selamat kami Tuhan, juru selamatku. Kau selalu setia Bapa, Kau setia padaku. Yang kami pegang hanya janji-Mu Tuhan, yang ku pegang hanya
pertolongan kita adalah dari Tuhan. Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya. Sungguh Dia Allah yang memelihara janji, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan karya tangannya. Bahkan kasih setianya untuk selama-lamanya. Turunlah atas saudara-saudara sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Banyaklah yang telah Kau lakukan ya Tuhan, Allahku, perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib dan maksud-Mu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Mari satukan pikiran, hati, dan pikiran kita. Tuhan yang penuh kasih, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Bapa, atas penyertaan, terlebih lagi atas perlindungan-Mu. Sepekan kami sudah lalui, Engkau begitu baik, Engkau setia untuk menunjukkan syukur kami. Di pagi hari ini kami melakukan ibadah. Untuk itu kami mengundang atas kehadiran Engkau di tempat ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami menyerahkan jalannya ibadah ini Tuhan. Terutama juga kami menyerahkan tempat, ruangan, peralatan yang akan menunjang di dalam ibadah ini Tuhan. Kau urapi Tuhan. Semua pelayan yang terlibat Tuhan, Kau pakai dia. Engkau berkati, Engkau urapi. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan sebagian dari firman. Berkatilah dia Tuhan. Kami menyerahkan semua jemaat yang sudah hadir Tuhan. Urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Mungkin juga jemaat yang masih di dalam perjalanan. Kiranya Engkau tibakan di tempat ini dengan tidak kekurangan sesuatu apapun Tuhan. Akhirnya kami serahkan jalannya ibadah ini. Dari awal pertengahan sampai akhir, kiranya Engkau yang memberkati Tuhan. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami menyerahkan jalannya ibadah ini. Haleluya, amin. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Yang merasakan kasih Allah yang tak pernah berkesudahan boleh lambaikan tangannya, amin. Karena kasih Allah tidak pernah berakhir dalam kehidupan kita dan selalu baru. Mari kita mau bersorak-sorai memuji namanya. Kita mau menari untuk Tuhan, amin. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita
mau lebih semangat lagi meninggikan nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Amin. Panjang dan lebar yang melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Amin. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Amin. Kasih setiamu, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu Tuhan, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasihku, kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Ini sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Ya Tuhan. Benar Tuhan, kasih-Mu tidak pernah berakhir dalam kehidupan kami Bapa. Kau selalu setia kepada setiap kami Tuhan. Maka dari itu kami mau bertekad Tuhan, kami akan setia melayani-Mu Bapa seumur hidup kami, sampai akhirnya kami mendapatkan mahkota kehidupan Bapa. Amin Yesus. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku
sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiringmu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Melayani, mengasihi-Mu, mengiringmu. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sungguh hati kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan, karena janji-Mu yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Kami tidak akan pernah menyesal, mengiring, mengikut dan melayani Engkau Tuhan. Karena Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, bahkan Engkau telah menyediakan mahkota yang indah untuk kehidupan kami. Terima kasih Bapak, pagi hari ini kami sudah memuji meninggikan Tuhan. Ada sukacita yang meluap-luap dalam kehidupan kami, dan hati kami telah disiapkan untuk bersama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan, Kau mengurapi hamba-Mu, Tuhan juga memberkati seluruh umat-Mu. Terima kasih Bapak, kami sambut berkat firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada minggu terakhir di bulan November ini kita akan menyatakan komitmen kita bersama bahwa kita akan setia melayani. Inilah tema kita pada saat ini, setia melayani. Sebagai dasar dari pemberitaan firman Tuhan, kita akan membaca bersama-sama dalam kitab Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. Baik, mari kita akan membaca bersama-sama. Hitungan ketiga kita akan memulai membacanya. 1, 2, 3. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saya akan ulang pada bagian yang terakhir. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam dunia kerja ada batas waktu yang seseorang itu kapan akan mengakhiri pekerjaannya. Kalau perusahaan itu menetapkan batas pensiun atau berhenti dari bekerja, itu berkisar antara umur 56 sampai 65 tahun. Hal ini dilakukan oleh perusahaan agar karyawan tersebut mempunyai waktu, bisa mendapat kesempatan untuk menikmati hidup bersama dengan keluarga. Namun hal tersebut tidak berlaku dalam pelayanan kepada Tuhan. Setiap orang yang dipanggil untuk mengiring Tuhan, menjadi umat Tuhan, akan melayani Tuhan sepanjang masa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada kata berhenti selama kita hidup. Tidak ada kata istirahat untuk melayani selama kita hidup. Kita akan melayani dalam kondisi apapun. Baik itu susah, baik itu senang, kita berlimpah materi atau kita kekurangan, kita masih muda atau kita sudah tua, itu tidak ada kata berhenti dalam melayani. Seperti yang dilakukan oleh jemaat Tuhan yang ada di Smyrna. Apa yang telah kita baca tadi adalah sebagian dari isi surat Yohanes kepada jemaat mula-mula, yaitu jemaat Smyrna. Saudara-saudara, pada abad pertama, kota Smyrna itu dikenal sebagai pusat perdagangan wewangian yang dikenal dengan mur, begitu ya. Dan itu banyak dipakai pada saat itu, dan karena mur itu menjadi produk yang digemari, maka kota Smyrna itu menjadi kota yang kaya raya, penduduknya kaya raya. Namun tidak demikian dengan orang Kristen yang ada di sana. Jemaat Tuhan yang ada di sana itu tidak seperti orang pada umumnya. Kenapa, saudara-saudara? Orang Kristen tentu saja menolak menyembah kepada dewa-dewi yang menjadi sesembahan orang Roma pada waktu itu. Sehingga apa yang terjadi? Orang Kristen di Smyrna dikucilkan, saudara-saudara. Kemudian yang lebih parah lagi, orang itu tidak mau menjual atau membiarkan orang Kristen membeli dari mereka. Orang Kristen tidak diperbolehkan untuk berjual beli dengan mereka. Dan pun demikian, tidak ada orang-orang Smyrna itu yang mau memperkerjakan orang Kristen. Bayangkan, saudara-saudara, betapa luar biasa yang dialami oleh orang-orang Kristen yang ada di Smyrna. Tetapi yang dilakukan oleh orang-orang Kristen di Smyrna, mereka tetap menyembah Tuhan. Mereka tetap mengiring Tuhan, bahkan mereka melayani Tuhan. Tidak sekalipun di antara mereka itu yang menyangkal iman mereka kepada Tuhan. Maka Tuhan pernah memuji jemaat di Smyrna, sekalipun engkau miskin, tetapi engkau kaya. Apa maksudnya, saudara-saudara? Memang keadaan lahiriah mereka itu sangat miskin, karena mereka dikucilkan sedemikian rupa. Kalau istilah negara mungkin diembargo, begitu saudara-saudara ya. Tidak bisa melakukan kegiatan perekonomian, sehingga keadaannya mereka itu benar-benar miskin. Belum lagi, saudara-saudara, jemaat Kristen, orang Kristen di Roma itu difitnah. Fitnahnya cukup kejam, dan akhirnya mereka harus diadu antar mereka sendiri atau juga diadu dengan binatang buas. Saudara-saudara, tidak mudah. Ancaman kematian baik dari kelaparan maupun mereka juga memang sengaja dianiaya, itu ada di depan mata mereka. Tapi sekali lagi, orang-orang Kristen di Smyrna tidak pernah menyangkal imannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, integritas kesetiaan mengikut dan melayani Tuhan yang ditunjukkan oleh orang-orang Smyrna ini itu membuahkan hasil yang manis. Apa, saudara, hasil yang manis itu? Karena sampai sekarang kota Smyrna itu adalah satu-satunya kota dari ketujuh jemaat mula-mula yang tidak runtuh atau
maksudnya tidak punah begitu saudara, masih ada sampai sekarang. Dan kekristenan itu tidak pernah meninggalkan kota tersebut. Ini sesuatu yang luar biasa saudara-saudara. Ini seolah menyatakan janji kesetiaan Tuhan terhadap pengikut umatnya yang setia mengiring dan melayani Tuhan. Saudara-saudara, sungguh luar biasa. Kota Smyrna tetap abadi. Karena apa? Ada orang-orang percaya. Sekalipun di tengah kesulitan, sekalipun di tengah prahara, tapi mereka tetap setia kepada Tuhan. Dan Tuhan menunjukkan kuasanya atas kota Smyrna. Sampai hari ini kota Smyrna tetap ada. Dan orang-orang percaya di sana, itulah yang menjadi penopang kota itu. Saudara, betapa luar biasa peran yang mungkin dianggap sepele, remeh, hanya beriman, begitu ya, tetap berpegang kepada Tuhan, itu bisa menyelamatkan kota. Ada amin saudara-saudara? Kalau saudara di tengah pandemi ini tetap beriman, tetap berpegang teguh kepada Tuhan, sekalipun mungkin informasi hari-hari ini kasus COVID meningkat, saudara-saudara ya, jangan pernah engkau takut. Tetap beriman kepada Tuhan, maka kita akan menyelamatkan diri kita sendiri. Kalau kita punya iman yang kuat kepada Tuhan, tidak ada kekhawatiran, tidak akan ada kecemasan, imun kita tetap kuat, kita menyelamatkan diri. Kemudian kita menyelamatkan keluarga. Kalau keluarga kita diselamatkan, otomatis lingkungan kita diselamatkan. Karena apa? Kita beriman kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara mengenai setia melayani ini, pagi hari ini kita akan mencoba menilik kehidupan kita secara pribadi. Karena ada begitu banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan, itu mudah berubah, saudara-saudara ya. Tidak lagi setia mengiring dan melayani Tuhan. Berbagai alasan itu dikemukakan. Mungkin karena kesibukan, mungkin karena sedang merintis usaha, mungkin karena usahanya atau pekerjaannya sedang morat-marit dan lain sebagainya. Semua itu bisa dijadikan alasan untuk kita tidak mengiring dan melayani Tuhan. Bahkan dianggap sebagai sesuatu yang wajar karena kita sedang mengurusi urusan pribadi kita, urusan pekerjaan kita. Maka untuk pelayanan, untuk sesuatu kepada Tuhan, itu bolehlah kita kesampingkan dulu. Saudara-saudara, seharusnya dalam keadaan apapun tidak ada alasan untuk tidak melayani dan tidak ada alasan untuk berhenti melayani Tuhan. Kenapa saudara-saudara? Karena Tuhan sudah memberikan kita ini hidup dengan darahnya, dengan pengorbanannya. Tuhan sudah menghidupkan kita yang harusnya kita mati dalam kutuk dosa. Tetapi Tuhan sudah memberikan kita hidup dan juga berbagai karunia, berbagai talenta. Karunia atau talenta yang kita punya itu tidak untuk disimpan, saudara-saudara. Saya nggak tahu ada berapa banyak di antara kita jemaat Tuhan di Gia Parmindo yang menyimpan talenta, yang menyimpan karunia. Pagi-pagi tadi saya sudah gedor begitu ya, kamu melayani di sini dong gitu ya. Pak Gembala sudah bilang gini, saya merayu dengan lembut, kamu main todong gitu ya. Beda nih, ibu negara harus todong-todong gitu ya. Saudara-saudara, artinya apa? Bahwa ternyata ada banyak nih karunia, harta terpendam yang belum dimunculkan untuk melayani Tuhan. Saudara-saudara, jangan sampai apa yang menjadi karunia talenta kita itu hanya menjadi kebanggaan diri kita sendiri. Jadikanlah karunia talenta itu kebanggaan untuk melayani Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, mari kita gunakan semuanya itu untuk melayani Tuhan. Kalau kita setia melayani Tuhan, itu tidak akan pernah sia-sia. Tuhan itu selalu memperhitungkan semua yang kita lakukan. Saudara-saudara, kalau kita melayani dengan setia dalam keadaan apapun, dan itu memang harus menjadi gaya hidup kita begitu ya. Kita harus melayani Tuhan sampai akhir menutup
mata. Tadi pujian-pujian yang dinyanyikan itu sungguh luar biasa. Mengingatkan betapa kasih Tuhan itu besar kepada kita. Maka kita tidak akan pernah menyesal, mengiring, melayani Tuhan sampai akhir hidup kita. Mari kita terus melayani Tuhan. Karena apa, saudara-saudara? Tuhan juga menjanjikan mahkota kepada kita. Mahkota kehidupan telah tersedia kepada kita. Kepada orang-orang yang percaya, kepada orang-orang yang melayani, ada mahkota yang Tuhan sudah sediakan. Dan nanti ketika di surga, kita membawa mahkota kita itu, kita persembahkan kepada Tuhan. Ada berapa mahkota yang kita punya dan kita akan persembahkan kepada Tuhan. Jangan sampai kita tidak punya mahkota apapun, saudara-saudara ya. Di Alkitab ada 5 mahkota. Ada 5 mahkota yang dituliskan di dalam Alkitab yang akan kita terima dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kalau Bapak Ibu catat, nanti bisa buka di rumah, itu dari 1 Tesalonika 2 ayat 19, juga Filipi 4 ayat 1, itu ada mahkota sukacita. Tuhan akan memberikan kepada kita orang percaya, yang pertama adalah mahkota sukacita. Apa itu mahkota sukacita? Mahkota sukacita itu akan diberikan kepada orang-orang Kristen yang rajin memberi kesaksian dan memenangkan jiwa bagi Tuhan Yesus. Kita akan mendapatkan mahkota sukacita. Jadi kalau kita membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, nanti kita mendapat mahkota sukacita. Mau saudara mahkota sukacita? Mari bawa jiwa kepada Tuhan. Kuatkan saudara-saudara kita yang lemah sampai dia bisa mengenal Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai juru selamatnya. Maka Tuhan sediakan mahkota sukacita. Pakai 1 mahkota ya, tumpuk 1 gitu ya ibaratnya. Tapi enggak tahu bagaimana cara kita. Yang jelas Tuhan akan sediakan itu. Kemudian apalagi mahkota yang dituliskan di dalam Alkitab yang akan diberikan kepada orang percaya, yaitu mahkota kebenaran. Dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-8, dan mahkota ini diberikan kepada orang percaya atau orang Kristen yang setia menjaga hidupnya tetap kudus. Kalau kita menjaga kehidupan kita tetap kudus, maka Tuhan akan mengaruniakan kepada kita mahkota kebenaran. Mau saudara? Mahkota kebenaran? Jadi kita harus menjaga kehidupan kita, kekudusan di dalam kehidupan kita, hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Kita jaga sedemikian rupa. Selanjutnya adalah mahkota kehidupan yang tadi disebutkan ya. Mahkota kehidupan itu akan diberikan kepada orang-orang Kristen yang tahan uji, tahan dalam pencobaan. Saudara jangan pikirkan persoalan saudara, pikirkan kesulitan saudara, kesusahan saudara, karena apa? Di balik semua kesulitan, semua tantangan, semua cobaan ujian, ternyata Tuhan siapkan kepada kita mahkota kehidupan. Seperti yang kita nyanyikan tadi ya, jemaat di Smyrna mengalami tekanan yang begitu luar biasa, difitnah, dianiaya, mereka tidak bisa melakukan transaksi apapun, tetapi mereka tetap percaya kepada Tuhan. Dan firman Tuhan katakan kepada orang Smyrna bahwa engkau akan menerima mahkota kehidupan. Secara cepat, ada mahkota berikutnya adalah mahkota abadi. Dalam 1 Korintus 9 ayat 25, mahkota ini diberikan kepada orang Kristen yang bisa menguasai diri dalam kehidupan sehari-hari, yang bisa mengendalikan hawa nafsu, itu akan mendapatkan mahkota abadi. Ya, saudara-saudara. Selanjutnya yang terakhir adalah mahkota kemuliaan. 1 Petrus 5 ayat 4, itu akan diberikan kepada orang Kristen yang memelihara dan menggembalakan domba-domba Allah. Ya, jemaat Tuhan. Kalau kita bisa merangkul saudara kita, menguatkan saudara kita, menjadi rekan yang baik untuk saudara kita, maka mahkota kemuliaan Tuhan sediakan kepada kita. Saudara, luar biasa ya, ada mahkota ternyata yang Tuhan siapkan kepada kita, orang-orang yang terus mengiring Tuhan, setia dan melayani
Tuhan. Tapi sayangnya saudara-saudara, di dalam Alkitab itu juga dijelaskan bahwa tidak semua orang Kristen itu mendapatkan mahkota. Hanya orang Kristen yang bekerja dengan baik, yang benar-benar melayani Tuhan, yang mendapatkannya. Saudara-saudara, bila kita membaca kitab Wahyu, kita temukan bahwa di surga nanti ada orang-orang Kristen yang menyesal loh saudara-saudara. Memang masuk surga, tapi tidak dapat mahkota. Ada yang menyesal karena kehilangan upahnya. Mereka menyesal, malu, sedih gitu ya. Gambarannya seperti itu. Artinya mereka tidak mendapatkan mahkota. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini mari kita berdoa. Kita lihat bersama lagi bagaimana kalau Tuhan sudah izinkan kita hidup di dunia ini, maka kita akan setia mengikut Tuhan, melayani Tuhan sampai Tuhan datang yang kedua kali nanti. Memang banyak tantangan, memang banyak penderitaan yang harus kita alami dan Tuhan mengizinkan itu. Jadi jangan sekali-sekali saudara berpikir kalau kita jadi orang percaya, orang Kristen itu bebas hambatan, enak semuanya. Tidak seperti itu saudara. Tuhan memang izinkan ada penderitaan. Tuhan katakan penderitaan ringan yang kau alami sekarang ini. Apa maksudnya? Saya sudah menderita dengan begitu beratnya, kok Tuhan katakan penderitaan ringan. Penderitaan berat itu sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Jadi penderitaan yang kita alami, yang kita terima, itu penderitaan yang ringan, saudara-saudara. Karena sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Saat kita diizinkan sengsara, kita sengsara bersama dengan Tuhan. Saat kita diizinkan dalam pergumulan, Tuhan ada di tengah-tengah pergumulan. Kalau kita menghadapi pergumulan, tetap pandang Tuhan. Jangan pandang kepada orang lain. Jangan pandang kepada yang lain-lain. Kita bisa kecewa, saudara-saudara. Sehingga akhirnya kita tidak lagi setia, mengiring, mengikut, melayani Tuhan. Kalau kita sedang dalam persoalan, maka kita pandang Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tetap kuat. Untuk kita tetap setia, mengiring, melayani, mengasihi Tuhan. Sampai kita menerima mahkota kehidupan. Saya rindu kita nyanyikan lagu tadi sekali lagi. Tak akan pernah ku sesali. Saya undang pemain musik, WL, singer semuanya. Kita nyanyikan lagu ini sekali dan kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Merespon bagaimana kita harus punya komitmen untuk setia melayani Tuhan. Mari kita sungguh mengandalkan kekuatan Tuhan. Kalau kita menghadapi tekanan dalam pelayanan, mungkin kita akan mundur, kita tidak akan setia kepada Tuhan. Tapi kalau kita mengingat kasih-Nya Tuhan, memandang kepada Tuhan, maka kita akan sampai menerima mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali Tuhan. Saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita bersyukur pagi hari ini. Tuhan sudah memberikan hidup kepada kita. Tuhan sudah memberikan talenta kepada kita. Mari kita gunakan untuk melayani Tuhan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata. Saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar,
Sungguh pagi hari ini Tuhan kami bersyukur menutup bulan November ini, memasuki bulan Desember. Kami Jemaat Gia Parmindo diingatkan bahwa kami sudah menerima segala kebaikan-Mu. Dan kami mau bersyukur atas kebaikan Tuhan. Dengan terus kami tetap setia mengiring Engkau. Kami setia melayani Engkau. Apapun kondisi, apapun tantangan, kami percaya bahwa Tuhan menguatkan kami. Kami mau memandang Tuhan, sehingga kemenangan boleh ada dalam kehidupan kami. Kami tidak tergoyahkan oleh persoalan di sekeliling kami. Hanya Tuhan yang menjadi harapan kami. Hanya Tuhan yang menjadi sandaran kami. Maka kami boleh didapati Tuhan setia sampai akhir hidup kami. Dan Tuhan siapkan mahkota bagi kami semua. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Saya persilahkan pelayan kolekta untuk maju ke depan. Persembahan hari ini 2 kali, yang pertama untuk kas umum, yang kedua untuk pembangunan kantor sinode. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sungguh menguatkan kami Tuhan. Kalau sebentar kami akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Biarlah Kau yang memberkati persembahan kami, memberkati pengelola keuangan di tempat ini Tuhan. Biarlah persembahan kami boleh memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan, saya yakin dan percaya setiap kita yang hadir pada ibadah pagi hari ini diberkati luar biasa, amin. Atas nama Rohaniwan, Penetua, Diaken dan seluruh jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Ibu Gembala dan juga seluruh jemaat Tuhan yang mengambil bagian pelayanan pada pagi hari ini. Kiranya nama Tuhan terus ditinggikan dan dimuliakan lewat pelayanan Bapak Ibu, Saudara-saudari semuanya. Baik, saya akan membaca untuk pelayan minggu depan. Ibadah tanggal 6 Desember, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Titus Panut, pendamping oleh Diaken Alexander Solihin, worship leader oleh Saudari Jessica, singer oleh Saudari Melissa, Saudara Ivan dan Saudari Vika. Musik akan dilayani oleh Saudari Catherine, Saudara Jonathan,
Bapak Golfried dan Saudara Alvin. Tamborin akan dilayani oleh Saudari Esra dan Saudari Denisa. Kolektan akan dilayani oleh Bu Lani, Ibu Simanung Khalid, dan Ibu Ratna Siombing. Penyambut jemaat akan dilayani oleh Bapak Ibu John Wenris, doa syafaat Diaken Winoto, pewarta oleh Saudari Esther Desi, pelayan multimedia oleh Saudara Michael, Saudari Gaby, dan Saudari Fosa, pelayan sound system oleh Bapak Widodo, dan untuk pelayan penghitung kolekte minggu depan oleh semua diaken. Selanjutnya untuk pengumuman pesan gembala sehubungan dengan semakin meningkatnya kasus COVID-19 khususnya di daerah Cimahi, dimohon agar segala jemaat dapat melindungi diri sendiri dan juga orang lain dengan cara mengikuti protokol pencegahan COVID-19, yaitu memakai masker ketika keluar rumah, cuci tangan dengan sabun, social distancing, jaga imunitas tubuh dengan tidur yang cukup dan makan dengan teratur. Selanjutnya, pemberkatan nikah kudus. Apabila dalam waktu 1 minggu dari informasi ini disampaikan, tidak ada keberatan yang sah disampaikan kepada gembala jemaat, maka akan dilaksanakan pemberkatan nikah kudus atas pasangan Daniel Wicaksono Erdianto dan Esther Desi El Sirait pada hari Selasa 8 Desember 2020 pukul 5 sore bertempat di Hotel Serela Jalan Riau, Bandung. Dan untuk jadwal ibadah kategorial, setiap hari Selasa pukul 5 sore ada persekutuan wanita Kristen, setiap hari Kamis pukul 7 malam ada persekutuan doa malam, hari Sabtu pukul 6 sore ada pemuda remaja bagi Kristus, dan ibadah kebaktian anak-anak setiap hari Minggu pukul 11 siang. Dan untuk yang bertugas dapat Bapak Ibu baca di dalam warta jemaat. Selanjutnya, Gembala, Rohaniwan, Penetua, Diaken, dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudari Esther Desi El Sirait tanggal 1 Desember, Bapak Edward Kusmana tanggal 2 Desember, Ibu Restuani Sinta M. Habiahan atau mamahnya Sofia tanggal 2 Desember, Saudari Sarmi tanggal 3 Desember, Saudari Elizabeth Romauli Sirait tanggal 3 Desember, Bapak Hernowo tanggal 5 Desember, Ibu Raptama dan Simbolon tanggal 5 Desember. Dan juga yang merayakan happy wedding anniversary dalam pekan ini, kiranya Tuhan Yesus yang mempunyai rencana yang indah atas umatnya terus memberkati, melindungi, dan memberikan keberhasilan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari semuanya. Demikian pengumuman yang saya sampaikan, selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Ada beberapa hal yang harus saya sampaikan sebelum kita mendoakan saudara-saudara kita yang ulang tahun, saudara-saudara kita yang ber-happy wedding anniversary, serta mendoakan Ibu Markus yang dalam waktu dekat mau ke Papua ya. Jangan lama-lama ya Bu, kasihan Pak Markus. Enggak, maksudnya seperti itu. Yang pertama itu tentang reservasi Natal. Bapak Ibu tolong perhatikan dengan baik. Kita hanya menampung 125 orang Natalan di tempat ini. Nah, ini harus segera daftar. Bapak Ibu segera daftar lewat KPK-nya masing-masing, terus dilaporkan ke gereja. Kalau sudah ada 125 orang, gereja tidak bakal menerima lagi. Jangan tersinggung, jangan marah, ya. Jadi tidak diizinkan masuk di tempat ini tanpa reservasi. Mulai sekarang tolong daftarkan. Jangan punya alasan lupa dan lain sebagainya. Kalau tidak bisa dengan media sosial, langsung daftar ke sekretariat ke Ibu Joyce atau ke Pak Dede atau ke Pak Ahin boleh. Gitu ya. Jadi ingatlah baik-baik, Natal hanya 125 orang. Tidak boleh lebih. Tolong daftar dari sekarang. Jelas ya Bapak Ibu? Nanti jangan bilang gereja kejam loh. Kalau Ibu datang di sini enggak ada, suruh pulang nanti. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya menghimbau tetap Bapak Ibu melatih diri beradaptasi dengan hidup new normal. Ya, melatih diri selalu bermasker, terus cuci tangan, kemudian pakai hand sanitizer dan lain sebagainya. Kalau Bapak Ibu masuk ke gereja,
sana ya di Jalan Kalasan 6, itu sudah disediakan campers. Gereja telah menyediakan campers. Jadi siapapun yang masuk ke area gereja, mau ke lapangan itu, harus lewat campers itu. Tidak perlu Pak Widodo nyemprot, karena diteken itu mirip yang di bawah itu. Ya, karena kita belinya juga di situ. Siapapun yang ke area gereja tidak harus diingatkan, langsung aja masuk lewat campers itu, tekan, maka di situ kita akan disemprot. Oke, jadi itu saja. Sekali lagi, mari kita siap siaga, tetap menjaga diri dan menjaga orang lain. Oke, paling terakhir, jika gereja melakukan pendampingan terhadap jemaat, jangan tersinggung. Maksudnya begini, jika saudara merasa badannya kok agak panas begitu ya, ada flu, ada batuk, gereja pasti membimbing, udah di rumah aja, enggak usah ke gereja. Ya, kalau ada gejala-gejala dengan virus sekarang ini, jangan malu. Ya, jangan malu, karena itu bukan aib. Itu alam saja, enggak apa-apa. Tuhan bersamamu apapun keadaanmu. Jadi tidak perlu tersinggung, tidak perlu sungkan, tidak perlu malu, tidak perlu. Ya, jadi menjaga diri dan menjaga orang lain. Aku tetap di rumah saja Pak Pendeta, karena saya batuk-batuk flu. Ya, silahkan, tidak apa-apa. Tidak akan dilabeli apapun. Wah, ini kalau ke gereja Natal saja, dia tidak akan. Ya, ini Bapak Ibu tolong perhatikan dengan baik. Sekarang kehadiran kita, kuantitas ya apa adanya. Tetapi yang jelas kita menjaga diri sedemikian rupa. Jangan lupa loh, kalau Bapak Ibu betul-betul terpapar dan masuk ke gereja, lalu menulari semua, itu bencana. Karena itu sangat menentukan berlangsung atau tidaknya gereja kita. Jadi tolong perhatikan, jemaat tahu diri. Jemaat tahu diri, oh saya ini kurang sehat ini. Tidur di rumah. Kalau perlu lapor ke gereja. Perlu di drop makanan, nanti itu ngomong majelis dulu. Kita perhatikan mereka, seperti itu. Oke, saya harap ini semua jelas. Kemudian yang berulang tahun, ada 7 saudara-saudari kita, silahkan berdiri di tempat masing-masing. Iya, tadi sudah disampaikan di sana, gembala, rohaniwan, penatua, dan seluruh majelis diaken mengucapkan selamat berulang tahun dan selamat happy wedding anniversary. Sudah? Sudah? Baik, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sungguh Tuhan yang kasih setiamu tiada pernah habis-habisnya di dalam kehidupan kami. Saat kami berduka, saat kami dalam keadaan suka, Engkau selalu ada di dalam hidup kami. Dalam kebersamaan ini, bersama dengan seluruh jemaat-Mu, kami berdoa kepada Tuhan, kiranya Engkau menolong Ibu Markus dan Tika yang dalam waktu dekat akan bepergian ke Papua. Dan kami yakin dimanapun mereka berada, janji-Mu ya dan amin. Engkau memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, melindungi, membentengi mereka dengan perisai-Mu. Kami berdoa untuk ke-7 saudara-saudari kita yang berulang tahun. Tuhan Yesus, tolonglah Desi, kami menyerahkan Edward Kusmana, kemudian Ibu Restuani Sinta, kami menyerahkan kekasih kami, Saudari Sarmi, kami menyerahkan Saudari Elizabeth, Romauli Sirait, menyerahkan Pak Irnowo dalam tangan-Mu, menyerahkan Ibu Rapta Madan dalam genggaman tangan Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang dicintai Tuhan, orang-orang yang diproteksi Tuhan, dan mereka mengalami bagaimana Tuhan menyertai, Tuhan menolong, memelihara, dan pemeliharaan Allah itu sangat sempurna. Tak ada satupun yang kurang dalam hidup mereka. Maka biarlah pertolongan, berkat, sukacita, kekuatan yang sama terus nyata di dalam kehidupan mereka. Dipuji, dimuliakan Tuhan, memberkati keluarga, memberkati anak-anak, memberkati Tuhan pekerjaan, memberkati rumah tangga, memberikan keharmonisan, memberikan kesanggupan melewati segala macam kesulitan yang ada. Dan yang terutama kami berdoa, kiranya mereka menjadi pribadi
yang memiliki integritas tinggi di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, mereka tetap mengatakan ya di atas iya dan tidak di atas tidak, sebab lebih daripada itu adalah dosa. Kini kiranya berkat Tuhan mengalir, melimpah di dalam kehidupan mereka, dan mereka menjadi orang yang fanatik, orang yang setia kepada Tuhan sampai akhir hidupnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Mari kita akan berdiri bersama-sama. Kembali kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini, untuk semua kebaikan-Mu, pemeliharaanmu, Ya Tuhan. penyertaan dan perlindungan-Mu sepanjang ibadah kami Bapa. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang menyelamatkan setiap kami, Allah yang sudah menolong kami di dalam segala keadaan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kesempatan dan waktu yang masih Tuhan percayakan kepada kami pagi hari ini. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang luar biasa. Engkau mengingatkan kami kembali untuk kami tetap melayani Tuhan. Dalam kondisi apapun Tuhan, dalam keberadaan kami tetap melayani Tuhan. Karena Engkau terlebih dulu melayani kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami terus untuk kami memberi yang terbaik. Biarlah Tuhan memakai lewat setiap keterbatasan kami, untuk kami dapat menjadi alat-Mu yang semakin berkenan di hadapan Tuhan, dan menjadi berkat bagi sesama kami. Berkati hamba-Mu yang sudah menjadi berkat pagi hari ini Tuhan. Engkau yang berkati hari lepas hari, dalam setiap pelayanan yang dikerjakan, dalam rumah tangga, dalam setiap aspek kehidupannya. Tuhan yang terus memberkati, menambah-nambahkan hikmat-Mu dengan luar biasa. Juga para pelayan Tuhan yang ambil bagian pada pagi hari ini. Apapun bidang pelayanannya, siapapun mereka, kami percaya berkat Tuhan tercurah atas mereka. Dan Tuhan memakai hari lepas hari lebih heran lagi dalam setiap pelayanan yang dikerjakannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini juga kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sudah hadir pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, ketika firman Tuhan disampaikan, ketika kami boleh memuji-muji nama Tuhan, maka kekuatan dan pengharapan yang baru ada dalam setiap jemaat-Mu yang hadir pagi hari ini. Dan mujizat Tuhan terjadi. Jikalau kami boleh mengalami sakit, maka kami boleh mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan. Kalau kami boleh mengalami pergumulan, kami percaya Tuhan dan kami yakin Engkau sudah memberikan jalan keluar yang terbaik bagi setiap pergumulan yang boleh kami hadapi pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan juga memberkati lingkungan sekitar gereja kami, baik yang ada di Kalasan maupun yang ada di tempat ini Tuhan. Biarlah keberadaan kami terus menjadi berkat dan banyak jiwa-jiwa datang mencari Tuhan, banyak jiwa-jiwa diselamatkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan lewat keberadaan setiap kami dan lewat gereja-Mu di tempat ini maupun yang ada di Kalasan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga rindu berdoa untuk STT Abdiel, ke dalam tangan-Mu kami serahkan ya Bapak. Dalam situasi kondisi saat ini, kami percaya Tuhan Kau tidak pernah meninggalkan. Engkau yang terus memberkati para dosen, mahasiswa yang sedang belajar, yang mengajar, juga Tuhan terus taruhkan hikmat takut akan Tuhan. Sehingga apa yang dikerjakan itu Tuhan, biarlah semuanya itu dipersembahkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan keperluan STT Abdiel dengan luar biasa. Kami juga menyerahkan untuk pembangunan kantor sinode saat ini Tuhan. Tuhan Engkau tahu Allah kami yang luar biasa. Engkau Allah yang ajaib, Allah yang sanggup menyediakan segala kebutuhan keperluan pembangunan gereja sinode ini Tuhan. Dan ya, kami yakin Tuhan sudah mencukupkan dan sampai selesainya kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Pada akhirnya Tuhan kami rindu berdoa, bersehati untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Engkau mengetahui situasi kondisi saat ini Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau tidak tinggal diam. Kami rindu berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan tolong untuk para pemimpin bangsa kami dari tingkat tertinggi sampai yang terendah. Taruhkan terus hikmat takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh memberi yang terbaik untuk rakyat Indonesia.
Di dalam menghadapi situasi kondisi apapun Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan yang memimpin, Tuhan yang berkarya, Tuhan yang memberikan damai sejahtera, keamanan, bahkan penyertaan perlindungan Tuhan atas bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa, pagi hari ini kami menyerahkan seluruh doa-doa kami dengan penuh ucapan syukur. Kami percaya Engkau mendengar seluruh doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Setelah kita dituntun oleh firman Tuhan dan mengambil tekad untuk setia melayani, maka sekarang tadahkan kedua tangan, arahkanlah hatimu dengan penuh iman, pandanglah Tuhan, dan pulanglah dalam rumah tanggamu, dalam kehidupanmu, dalam seluruh pekerjaan dan aktivitasmu, serta terimalah berkat-berkat Tuhan. Maka Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kekuatan, memberi engkau kesehatan, memberikan kepadamu perlindungan, memberikan kepada engkau berkat berlimpah-limpah, bahkan damai sejahtera hari ini dan sampai selama-lamanya. Semua orang percaya berkata, amin. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu, silakan bersaat teduh. Tuhan Yesus memberkati.